Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah ekologi hutan, yaitu kita akan membahas pendekatan ekologi dalam rehabilitasi lahan kritis. Ini adalah 3 kondisi. Yang K1 ini kondisi 1, kemudian K2 ini kondisi 2, yang K3 ini adalah kondisi 3. Pada kondisi 1 ini HHT itu hutan hujan tropis. Ini adalah hutan sebelum ada gangguan. Artinya hutan hujan tropis sebelum ada gangguan dia memiliki karakteristik tertentu, kemudian memiliki fungsi tertentu. Misalnya karakteristik tertentu yaitu misalnya keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Itu adalah kondisi hutan HHT ketika belum ada gangguan. Kemudian ini adalah ilustrasi ada gangguan. Jadi kondisi 1 ini adalah HHT hutan hujan tropis, dia memiliki karakteristik tertentu, fungsi tertentu, kemudian ada gangguan yang datang ke hutan ini. Maka kalau hutan ini mengalami gangguan, kondisi 1 ini mengalami gangguan, maka dia akan menjadi kondisi K2, hutan hujan tropis K2, yaitu hutannya menjadi rusak. Karakteristiknya mulai berkurang, misalnya keanekaragaman hayatinya berkurang, jumlah tumbuhannya berkurang, kemudian fungsinya juga berkurang. Fungsi sebagai penyerap karbon juga berkurang, fungsi sebagai tempat untuk makhluk hidup berkembang biak atau hidup juga berkurang. Jadi hutannya itu rusak. Maka ketika hutan itu rusak, hutan hujan tropis ini rusak, maka perlu dilakukan rehabilitasi, pemulihan. Jadi supaya hutan itu kembali menjadi baik. Yaitu dalam rehabilitasi ini digunakan kaidah-kaidah ekologi atau ilmu-ilmu ekologi yang telah dipelajari. Sehingga kegiatan rehabilitasi yang dilakukan nanti bisa menghasilkan K3, kondisi K3. Yaitu hutan hujan tropis dengan karakteristiknya kemudian juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan kondisi K1. Jadi ini adalah gambaran umum bagaimana rehabilitasi lahan kritis menggunakan pendekatan kaidah ekologi. Selanjutnya ini adalah gambar hutan hujan tropis. Ini gambar hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis ini sebagian besar kawasan di Indonesia merupakan hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini tumbuh di sekitar khatulistiwa 0 derajat sampai 10 derajat. Hutan hujan tropis di alam tanpa ada gangguan dari manusia ataupun lainnya. Maka kalau kita perhatikan, hutan hujan tropis itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, biodiversitasnya tinggi, keanekaragamannya tinggi, baik keanekaragaman ekosistemnya, spesiesnya, dan genetiknya sangat tinggi. Itu adalah di hutan hujan tropika. Kemudian pola tajuk berstrata, maka nanti ada strata A, B, C, dan D. Ada 4 strata itu kan kalau di hutan hujan tropika. Tentu berbeda kalau kita berbicara tentang dibandingkan dengan hutan mangrove. Kemudian nanti di hutan hujan tropika juga memiliki siklus hara yang tertutup. Kemudian evergreen yaitu selalu dalam keadaan hijau, jadi tidak ada masa di mana pohon hutan hujan tropika itu menggugurkan daun. Jadi selalu hijau. Kemudian hutan hujan tropika ini berada di curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian kelembapan udaranya juga tinggi, kemudian suhu udara juga konstan. Jadi ini adalah karakteristik dari hutan hujan tropika. Karakteristik ini perlu kita pahami sehingga nanti ketika kita melakukan rehabilitasi dari lahan atau kawasan hutan hujan tropika yang rusak, kita bisa mengembalikan ke hutan seperti semula dengan karakteristik yang dimiliki seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah diagram profil hutan tropika di kita, di Kalimantan. Maka kalau kita melihat lapisannya itu ada 4, A, B, C, D. Nanti ini kurang lebih seperti ini. Lapisan A itu di atas 30 meter. Ada yang menyebutkan juga di atas 40 meter. Yang jelas kalau hutan hujan tropika itu pasti dia memiliki 4 lapisan ini. Ketika hutan ini belum mengalami kerusakan. Jadi ada lapisan A, B, C, dan D. Tentu hal ini berbeda dengan hutan mangrove. Kalau hutan mangrove tidak memiliki seperti ini. Dengan kita memahami karakteristik hutan hujan tropika ini membantu kita untuk melakukan rehabilitasi lahan bekas kawasan hutan hujan tropika.
Kemudian ini adalah peranan hutan hujan tropika. Jadi hutan hujan tropika itu sebagai habitat utama untuk flora dan fauna. Kemudian tempat penyimpanan SDG, kemudian konservasi tanah, air, nutrisi, dan biodiversitas, kemudian sebagai sumber daya pembangunan ekonomi, kemudian pemelihara keseimbangan kondisi iklim lokal dan global. Jadi kalau kita lihat peranan hutan hujan tropika itu sangat banyak. Kemudian ini adalah potensi sumber daya di bawah hutan. Jadi ada sumber daya alam di bawah hutan. Jadi di bawah hutan yang sangat lebat ini, di bawah hutan hujan tropika ini memiliki potensi-potensi yang tinggi. Misalnya nanti ada nikel, ada emas, tembaga, batu bara, timah, minyak, dan lain-lain. Jadi di bawah hutan ini seringkali terdapat potensi sumber daya pertambangan itu tadi. Maka apabila kita ingin mengambil bahan tambang ini, karena bahan tambang ini juga merupakan kekayaan alam Indonesia yang perlu kita gali, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga ketika kita mengambil bahan tambang ini, tentu mau tidak mau akan mengalami kerusakan terhadap hutan itu tersendiri. Misalnya ketika kita mengambil batu bara atau emas, itu maka hutan ini akan dirusak, ditebang. Kemudian disitulah perannya kita untuk melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang tadi. Maka ketika kita melakukan rehabilitasi, tentu kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan kaidah-kaidah ekologi. Ini adalah gangguan hutan yang dapat merusak hutan, ada yang kebakaran. Jadi apabila hutan itu mengalami kebakaran, tentu nanti hutan akan rusak. Jika rusak, maka kita lihat tadi di awal karakteristiknya tentu akan berbeda. Misalnya keanekaragamannya berkurang, kelembapan udaranya berkurang, dan lain sebagainya. Kemudian praktek illegal logging juga merusak hutan, perladangan berpindah juga merusak hutan, hujan asam juga merusak hutan, kemudian pertambangan ini juga merusak hutan, hutannya hilang. Sehingga apabila hutan itu mengalami kerusakan, tentu setiap kerusakan ini ada tingkatannya, ada yang mungkin ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jadi ketika hutan mengalami kerusakan, maka itulah peran kita untuk melakukan kegiatan rehabilitasi lahan. Tentu ketika kita melakukan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan ini, kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan atau kaidah-kaidah ekologi. Gangguan terhadap hutan memiliki dampak. Jadi kalau hutan itu mengalami kegangguan, jadi bisa jadi karena kebakaran tadi, atau tambang, atau hujan asam, dan lain sebagainya, maka dampak gangguan terhadap hutan misalnya nanti akan biodiversitasnya akan berkurang. Jadi keragamannya akan berkurang di hutan tersebut karena hutan tersebut mengalami gangguan. Kemudian penutupan lahannya juga rendah. Kemudian tanahnya miskin hara. Misalnya ketika bekas tambang tadi, maka tanahnya sangat miskin hara. pH tanahnya rendah, kemudian toksitas aluminium Fe dan Mn-nya tinggi, kemudian bahan organiknya rendah, populasi dan aktivitas mikroba tanah juga rendah. Jadi ini adalah dampak gangguan terhadap hutan. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau hutan mengalami ini semua, tentu hutan itu pertumbuhannya akan sangat terganggu. Bahkan mungkin pohon pun akan sulit tumbuh apabila di lahan tersebut tanahnya sangat miskin hara, kemudian toksitasnya tinggi. Ini ilustrasi kondisi lahan setelah ada operasi pengambilan minyak. Jadi kita melihat begini kondisi lahannya menjadi lahan kritis yang perlu direhabilitasi. Ini juga sama kondisi lahan setelah pertambangan. Kita juga melihat kondisi lahannya kritis. Selanjutnya pengaruh operasi pertambangan. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambar pertambangan tadi, maka kita bisa melihat adanya pengaruh operasi pertambangan tadi, misalnya menghilangkan beberapa bagian vegetasi. Jadi dengan adanya pertambangan tentu sebagian atau semua vegetasinya akan hilang. Kemudian ekosistem asalnya juga rusak. Kemudian erosi tanah atau runoff-nya juga besar. Jadi karena tidak ada vegetasi yang menutupi tanah, maka ketika terjadi hujan, erosi tanahnya dan atau runoff-nya juga sangat besar. Kemudian mengurangi keanekaragaman spesies asli. Jadi spesies aslinya keragamannya juga berkurang. Kemudian merusak habitat kehidupan liar. Kemudian mendegradasi area tangkapan air. Kemudian juga tidak cocok untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan.
Jadi kalau kita lihat ilustrasi ini, tentu tumbuhan yang bisa tumbuh di tempat seperti ini adalah sangat sedikit. Atau mungkin tanpa perlakuan ya sangat lama ada tumbuhan yang bisa hidup di tempat seperti ini. Ini adalah kondisi tanah tererosi. Ini adalah jalan, bekas jalan di hutan. Maka ini erosinya juga sangat besar ketika terjadi hujan. Maka ketika kita ingin merehabilitasi bekas jalan syarat ini, tentu kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan ekologi atau kaidah ekologi. Ini adalah kondisi hutan terdegradasi. Ini pembukaan lahan ada dengan cara membakar untuk ladang berpindah dan lain sebagainya. Lahan terdegradasi. Jadi lahannya terbuka, hilang fungsi akar dan tajuknya. Kemudian kita lihat gambar tadi, tidak ada vegetasi atau biodiversitasnya hilang. Tidak ada topsoil atau subsoil, mengurangi kapabilitas lahan. Erosi, hilangnya stabilitas lahan. Kemudian tidak cocok untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan. Jadi itu tadi kita lihat gambaran secara umum ketika lahan terdegradasi. Maka akibatnya akan seperti ini. Kemudian model revegetasi untuk lahan yang terdegradasi. Jadi apabila lahan terdegradasi atau lahan rusak tadi, maka untuk mengembalikan vegetasinya atau tanamannya itu ada berbagai model. Ada yang modelnya dengan reklamasi, ada dengan restorasi, ada reforestasi, agroforestry, penghijauan kembali, reboisasi, tanaman pelindung legum, hutan kota. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk revegetasi di lahan terdegradasi. Tentu ini semua memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang reklamasi, rehabilitasi, dan restorasi. Itu perbedaannya ada di mana. Jadi kalau rehabilitasi hutan dan lahan itu didefinisikan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Jadi ini rehabilitasi. Baik untuk rehabilitasi hutan maupun lahan non-hutan. Itu fungsinya adalah seperti ini. Untuk meningkatkan fungsi hutan, terutama juga produktivitasnya dan peranannya. Berbeda dengan restorasi. Kalau restorasi itu terkait dengan ekosistem, didefinisikan sebagai upaya untuk mengembalikan unsur biotik, jadi flora dan fauna, serta unsur abiotik, tanah, iklim, dan topografi pada kawasan hutan produksi, sehingga tercapai keseimbangan hayati. Jadi ini adalah restorasi. Lebih jelasnya ini adalah perbandingan antara reklamasi, rehabilitasi, dan restorasi. Jadi B1 ini adalah hutan yang terdegradasi atau hutan yang rusak tadi itu posisinya di sini. Jadi kalau kita lihat posisinya di sini itu ya biodiversitasnya rendah, kemudian biomasa, struktur dan produksinya juga rendah kalau hutan posisinya di sini. Kemudian B2, hutan apabila terdegradasi lagi. Ini kalau hutan itu dibiarkan rusak lagi, kemudian ada gangguan lagi, maka hutan akan turun menjadi B2 ini. Di B2 nanti keragamannya juga turun, biodiversitasnya turun, kemudian biomasa atau jumlah kayu dan lain sebagainya, biomasanya itu juga turun, jadi sangat kecil, jadi di sini posisinya. Maka kondisi hutan atau lahan yang rusak tadi atau terdegradasi tadi bisa dilakukan reklamasi atau rehabilitasi atau restorasi. Maka kalau hutan yang rusak ini kita lakukan reklamasi, maka nanti posisinya menjadi E1 ini. Ini hutan yang direklamasi. Kalau hutan ini kita rehabilitasi, maka posisinya menjadi F. Kalau hutan ini kita restorasi, maka posisinya menjadi A. Bedanya apa? Reklamasi, rehabilitasi, restorasi. Mungkin dari biomasa atau jumlah pohonnya atau jumlah biomasanya mungkin sama. Ini sama. Bisa jadi sama. Tapi yang menjadi perbedaan nanti di biodiversitas atau keanekaragaman yang dihasilkan. Tentu kalau restorasi, tentu keragamannya nanti sangat tinggi hasilnya. Hasil dari restorasi itu harus memiliki keragaman yang tinggi. Kalau rehabilitasi, keragamannya ya di bawah restorasi. Kalau reklamasi ya keragamannya
keragamannya tidak dituntut terlalu tinggi, cukup rendah. Jadi bisa jadi di reklamasi ini jenis yang ditanam adalah tanaman sengon semua. Itu bisa. Tapi kalau di restorasi, kok ditanam sengon semua, maka itu bukan restorasi. Karena nanti apa? Keragaman jenisnya nanti kan sangat sedikit kalau tanamannya satu jenis. Jadi itulah di antara perbedaan reklamasi, rehabilitasi, restorasi. Jadi kalau reklamasi itu terkait dengan produktivitas, kalau rehabilitasi itu fungsi dan produktivitas, restorasi fungsi, produktivitas, struktur, dan komposisi. Jadi kalau target dari restorasi itu jauh lebih tinggi. Jadi tidak hanya produktivitas. Kalau reklamasi bisa jadi suatu lahan direklamasi, udahlah ganti tanaman sengon semua. Itu sudah selesai, itu namanya sudah reklamasi. Tapi kalau restorasi nggak bisa, karena nanti komposisinya kan cuma satu jenis. Padahal di restorasi ini menuntut fungsi, produktivitasnya juga naik, strukturnya juga beragam, kemudian komposisi jenisnya juga beragam. Gitu. Jadi ini jenis yang gunakan dapat jenis eksotis. Jenisnya relatif lebih fleksibel. Kalau restorasi harus jenis asli. Ini dapat jenis eksotik, kemudian dapat jenis asli. Hasilnya boleh dipanen kembali. Jadi ini tidak boleh dipanen kembali. Boleh dipanen kembali. Tujuan bukan untuk pemulihan keanekaragaman hayati ekosistem asli. Jadi kalau reklamasi ini lebih umum, tujuannya bebas. Artinya kalau tujuannya, saya punya lahan yang rusak, saya reklamasi, tujuannya untuk menghasilkan kayu pertukangan, saya tanami mahoni semua, itu boleh. Karena reklamasi memang tujuannya bukan untuk mengembalikan ekosistem asli tadi. Tapi kalau restorasi, ya itu nggak boleh. Wah tujuannya nanti kita mau membuat hutan mahoni. Tentu itu namanya bukan restorasi. Jangka waktunya pendek, menengah, panjang. Jadi kalau kita restorasi itu pasti jangka waktunya panjang. Karena apa? Untuk memulihkan kondisi flora dan fauna tadi dan lain sebagainya itu panjang. Tapi kalau reklamasi pendek. Misalnya kita reklamasi ditanami dengan sengon mungkin cukup 7 tahun. Kawasan tadi sudah terbangun menjadi hutan sengon. Jadi ini adalah perbedaan dari reklamasi, rehabilitasi, dan restorasi. Selanjutnya kita akan berbicara dari tujuan revegetasi. Jadi untuk proteksi yaitu stabilisasi lahan, melindungi lahan terbuka, mengurangi erosi, dan runoff permukaan. Jadi ketika hujan biar erosinya berkurang, kemudian aliran permukaannya juga berkurang. Kemudian juga ada tujuan dari konservasi, yaitu menstimulasi spesies tumbuhan asli, mengkonservasi potensi spesies asli, kemudian memperbaiki habitat kehidupan liar. Kemudian revegetasi juga bisa memiliki tujuan untuk produksi, dalam arti memperbaiki kesuburan tanah secara jangka panjang, menghasilkan produk non-kayu, misalnya getah, kemudian udara yang sejuk, kemudian mungkin untuk tempat wisata, atau tujuan produksi untuk manfaat untuk masyarakat lokal. Jadi misalnya lahannya direvegetasi, ditanami buah-buahan sehingga masyarakat lokal bisa memanen buah-buahan dari hutan. Ini adalah tujuan dari revegetasi. Jadi bisa proteksi, bisa untuk konservasi, juga bisa untuk produksi. Kemudian kita akan berbicara tentang manfaat revegetasi. Yang pertama untuk pembentukan kembali potensi spesies asli. Kemudian proteksi dari erosi dan runoff permukaan. Kemudian memperbaiki habitat kehidupan liar. Kemudian memperbaiki keanekaragaman spesies asli. Kemudian memperbaiki produktivitas dan stabilitas tanah. Kemudian memperbaiki kondisi lingkungan dan secara estetik menyenangkan. Artinya ya revegetasi atau penanaman kembali, kalau kita lihat tadi lahan yang gundul tadi ya diantaranya yaitu manfaatnya kondisi lingkungannya menjadi baik. Dan kalau dilihat itu lebih menyenangkan. Jadi melihat lahan gundul dengan lahan yang hijau, tentu orang normal akan lebih senang melihat lahan yang terlihat hijau atau segar. Kemudian menghasilkan tempat perlindungan untuk spesies asli dan sumber daya genetik yang mungkin hilang. Ini adalah
manfaat dari revegetasi. Manfaatnya sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya pertimbangan revegetasi. Yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah status hutannya. Jadi yang pertama itu apakah hutannya itu hutan lindung, apakah hutan konservasi, ataukah hutan produksi, atau hutan yang bisa dikonversi ke bentuk lainnya. Jadi status hutan itu nanti akan menentukan cara revegetasi kita. Tentu kalau itu adalah hutan konservasi atau hutan lindung, tidak mungkin kita akan, wah ini kita revegetasi, kita tanami kembali dengan tanaman sengon, kita nanti biar panen kayu sengon. Tentu itu tidak akan sesuai, karena itu di kawasan lindung, di kawasan konservasi, kita tidak boleh menebang kayu. Tentu itu salah. Namun berbeda halnya ketika kita melihat, oh ternyata kawasannya adalah kawasan hutan produksi. Oh maka kita bisa menanam misalnya mahoni, atau mungkin sengon, atau jati, sehingga nanti kita bisa panen kayu. Tentu seperti itu bisa. Atau mungkin di lahan konversi, tentu lebih fleksibel lagi. Oh, karena lahannya sudah rusak, kita mungkin bisa membangun perkebunan di situ. Itu juga bisa. Jadi yang pertama, ketika kita mempertimbangkan membuat revegetasi, misalnya kita diminta orang, tolong dong, lahan saya itu direvegetasi. Tentu yang pertama kali yang harus kita lihat status kawasannya. Status lahannya itu atau status hutannya itu apa? Apakah hutan lindung, konservasi, produksi, atau yang hutan yang dapat dikonversi. Karena itu nanti akan menentukan metode revegetasi yang akan kita gunakan. Baru setelah status hutannya jelas, kita akan melihat tentang kondisi lapangannya. Iklim mikronya bagaimana, kesuburan tanah yang ada saat ini bagaimana, ketinggian, kemudian ukuran dan distribusinya. Kalau data-data ini terkumpulkan nanti akan mempengaruhi cara kita untuk merevegetasi lahan tersebut. Kemudian kita juga melihat perencanaan tata guna lahan otoritas lokal. Kemudian kita juga melihat perjanjian, yaitu dengan masyarakat lokal, otoritas, LSM, dan perusahaan. Artinya lahan tersebut dengan masyarakat lokal ada perjanjian enggak? Misalnya masyarakat lokal ternyata juga memiliki lahan garapan di hutan yang rusak tersebut. Kemudian masyarakat lokal menginginkan tanaman yang bisa menghasilkan untuk kehidupan mereka, menopang ekonomi mereka. Misalnya menginginkan tanaman buah-buahan, sehingga dengan adanya perjanjian antara pemilik lahan dengan masyarakat lokal tersebut, seharusnya nanti akan mempengaruhi pertimbangan dalam revegetasi lahan tersebut. Kemudian regulasinya juga dilihat, misalnya untuk saluran pipa, sumur, kabel listrik, dan lain sebagainya. Ini adalah pertimbangan yang kita lakukan ketika merevegetasi lahan yang kritis atau rusak tadi. Ini adalah diagram alir proyek restorasi. Jadi ini areal yang terganggu. Kalau kita lihat tadi areal yang terganggu. Kemudian nanti suksesi sekunder, maka nanti akan kembali menjadi hutan alam. Demikian untuk kuliah bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.